wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasafina Mahawari dari kelas 5C Kemangi. Hari ini saya ingin menceritakan tentang kisah perjalanan Nabi Idris alaihissalam ke surga dan neraka. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang tekun beribadah, rajin berpuasa, serta tidak pernah melupakan Allah SWT. Ketaatannya membuat malaikat Israel ingin menemuinya. Atas izin Allah SWT, malaikat Israel pun menemui Nabi Idris alaihissalam dengan menyamar sebagai manusia. Malaikat Israel membawakan makanan dan minuman dari surga. Mereka bertemu saat Nabi Idris alaihissalam berbuka puasa. Beliau bersyukur mendapatkan rezeki yang tak terduga. Keesokan harinya, Nabi Idris alaihissalam berjalan-jalan bersama lelaki yang baru saja dikenalnya kemarin itu. Ketika mereka tiba di sebuah kebun dan Nabi Idris alaihissalam meminta izin untuk memetik buah-buahan di sana, malaikat Israel menolaknya. Nabi Idris alaihissalam mencurigai lelaki itu bukanlah manusia biasa. Dia pun memberanikan diri bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" "Aku adalah Israel," jawabnya. Nabi Idris alaihissalam sangat terkejut, lalu bertanya lagi, "Apakah kamu ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel lalu menjawab bahwa ia hanya ingin menemuinya. Nabi Idris alaihissalam pun lega, namun terbersit keinginannya yang dikatakannya kepada malaikat Israel. "Wahai Israel, dapatkah engkau mencabut nyawaku? Aku ingin tahu sakitnya sakaratul maut agar aku dapat meningkatkan iman dan ibadahku. Setelah itu, hidupkan aku lagi," pintanya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Allahu Akbar. Nabi Idris alaihissalam merasakan sakitnya sakaratul maut. Kulitnya rasanya jauh lebih sakit, disayat-sayat dan dikupas, bahkan ribuan kali sakitnya. Malaikat Israel merasa sedih hingga menangis ketika nyawa Nabi Idris alaihissalam terlepas dari tubuhnya. Dia pun memohon kepada Allah SWT agar mengembalikan nyawa Nabi Idris alaihissalam. Allah SWT mengabulkan permohonannya. Beliau menyadari betapa sakitnya sakaratul maut, lalu memohon satu hal lagi kepada malaikat Israel. "Wahai Israel, aku ingin sekali mengetahui seperti apa siksa neraka itu. Aku ingin melihat neraka jahanam agar aku ingat untuk senantiasa meningkatkan imanku," pinta Nabi Idris alaihissalam. Mereka pun pergi melihat neraka jahanam atas izin Allah SWT. Nabi Idris alaihissalam melihat betapa ngerinya neraka jahanam. Api yang panas berkobar-kobar membuat siapapun yang dilemparkan ke sana hilang tertelan api. Air yang mendidih panasnya dapat membuat kulit langsung meleleh. Bahkan binatang-binatang yang mengerikan dan berbisa seperti kalajengking dan ular juga ada di sana, siap memangsa siapa saja yang memasukinya. Setelah dari neraka, Nabi Idris alaihissalam memohon agar malaikat Israel memohonkan kepada Allah SWT untuk melihat surga. "Aku berharap dapat meningkatkan amalan dan takwaku agar bisa menjadi ahli surga," ucap Nabi Idris alaihissalam. Allah SWT mengabulkan permintaannya lagi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mereka melihat sampai pintu surga. Sampai di pintu surga, Nabi Idris alaihissalam sudah merasakan bagaimana damainya kehidupan surga. Surga sangat nyaman, indah, dan menyenangkan. Keindahan surga tidak dapat ditemukan di dunia. Nabi Idris alaihissalam pun kembali memohon untuk masuk surga. Untuk kesekian kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Idris alaihissalam. Saat masuk ke dalam surga, Nabi Idris alaihissalam melepaskan sandalnya di surga.
Setelah keluar, Nabi Idris alaihissalam berkata bahwa sendalnya tertinggal dan harus diambil kembali. Namun beliau tidak mau keluar setelah mengambil sendal itu. Akhirnya setelah memohon kepada Allah SWT untuk diizinkan untuk tinggal di surga, Nabi Idris alaihissalam pun diizinkan tinggal di sana dan menjadi salah satu ahli surga. Wallahu a'lam bishawab. Pesan moral dari cerita ini adalah betapa sakitnya saat sakaratul maut menjemput kita. Maka perbanyaklah amal ibadah agar kita bisa meraih surganya Allah SWT dan terhindar dari neraka jahanam yang mengerikan. Serta selalu meminta hanya kepada Allah SWT, karena Allah SWT akan mengabulkan permintaan kita seperti Allah SWT mengabulkan permintaan Nabi Idris alaihissalam. Insya Allah. Demikian kultum dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.